Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini saya recording di kantor, tidak di rumah, maka itu tidak ada green screen. Ya, 2021 mau berakhir, akan berganti menjadi 2022, dan saya masih saja harus menggunakan manual untuk mengecek jawaban pilihan ganda. Ya, ya padahal udah 2021 ya mau berakhir gitu kan. Kenapa tidak pakai Google Form saja gitu kan, lebih simple gitu kan. Ya nggak tahu siapa nih. Oke, tengah semester kemarin saya bikin aplikasi cekjawaban.zulhilmi.id untuk mengecek berapa jumlah jawaban yang benar, salah, dan juga nilainya muncul secara real time gitu. Jadi langsung dihitung gitu. Tidak menggunakan button event apa itu kan ya. Jadi ketika masuk, aduh, ya, nggak di video apapun, pasti saya sendawa. Kenapa? Oke, kita langsung saja. Jadi aplikasinya seperti ini. Misalkan ada 20 soal, terus kita tentukan skor per soalnya berapa, misalkan 5, lalu saya input kunci jawaban. Kunci jawabannya misalkan seperti itu, lalu jawaban siswa apa? Seperti itu. Jadi ketika saya memasukkan jawaban siswa, langsung akan dihitung gitu kan. Ketika benar, maka akan benar, nilainya langsung muncul gitu kan. Ketika salah, maka akan dihitung salah dan nilainya 0 gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Aplikasi ini kita akan buat dengan Vue.js. Vue.js adalah JavaScript framework ya, untuk membangun sebuah tampilan ya, untuk membuat front end, itu singkatnya seperti itu. Oke, di sini saya tidak akan membuat project dengan Vue CLI, hanya dengan satu file index.html dan satu file app.js untuk menampung source code JavaScript-nya ya, Vue-nya. Nanti kita buat di sana. Oke, pertama-tama di desktop saya akan buat folder yang bernama cek jawaban. Saya masuk ke sana, lalu buat file index.html, buat file app.js, lalu saya buka dengan text editor. Kita buat struktur HTML lengkap. Kita kasih judul cek jawaban 2021 masih manual. Apa ya? Gak usah lah, gak usah. Oke. Setelah itu saya akan ambil versi development-nya. Ini kita copy Vue.js-nya, lalu kita paste di sana, lalu kita panggil app.js-nya. Oke, saya akan buat div elemen div dengan id app. Nanti program kita akan dibungkus oleh id app ini ya. Oke, kita kaitkan div ini ya, app ini dengan Vue.js-nya. Kita menuju ke app.js, lalu kita buat di sini, kita perbesar, cukup ya. Saya buat variabel app new view, elemennya adalah id app. Oke, seperti itu. Saya gunakan live server agar tidak refresh manual. Oke, kalau misalkan saya ketik halo sini, saya save, langsung muncul. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan buat input jumlah soal. Kita tentukan saja sudah 20. Kayaknya nggak ngaruh ya jumlah soal. Oke, kita buat dulu data-datanya di dalam Vue.js. Kita buat property. Kita buat data di sini. Return. Oke, ada apa saja? Yang pertama skornya kita inisialisasi 0 saja. Terus jumlah soalnya 20. Lalu kunci jawabannya karena kita akan membandingkan per elemen ya, kunci jawaban dengan jawaban siswa, maka bentuknya adalah array. Nanti kita push gitu. Saat kita input input kunci jawaban dan juga jawaban siswa bentuknya adalah array juga.
Terus hasil, kita buatkan objek seperti itu, dalamnya adalah hasil benar, kita isi 0 dulu, terus salah dan juga nilai. Salahnya berapa nanti kita hitung, dan apa nih, nah, nilainya berapa. Oke. Lalu kita buat di sini div label, misalkan apa ya, jumlah soal, kayaknya jumlah soal nggak harus ya, misalkan skor per soal. Input tipenya adalah number, vModel kita hubungkan ke sini, mana sih, kunci jawaban, apa nih, skor, ke skor. Kalau saya save nanti akan terisi 0. Oke. Kalau misalkan saya isi, misalkan inisialisasi skornya 5, maka akan 5 gitu ya. Gitu ya. Oke, sip. Lalu skor sudah dibuat, kita buat div lagi, apa ya, kunci jawaban. Kita buat kunci jawaban, tipenya nggak usah, vModel, modelnya kita ke kunci jawaban seperti itu. Terus ini untuk kunci jawaban dan ini untuk jawaban siswanya gitu. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu skor persoalannya berapa, terus input kunci jawaban, baru input jawaban siswa gitu ya. Lalu di bawah kita tampilkan hasilnya gitu ya. H1 gitu ya, hasil gitu. H4 benarnya berapa, double masters, kumis 2 kali. Di sini adalah hasil benar, ini yang salah, dan ini nilainya berapa, nilai yang salah berapa. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah menghubung-hubungkan setiap input di sini dan juga hasil ke dalam model sini. Jadi kita akan buat aplikasi ini menghitung secara real time gitu. Jadi ketika ada perubahan maka akan menghitung secara langsung. Jadi kan biasanya kalau sudah diinput ada button, diklik button langsung muncul hasilnya gitu ya. Itu kelamaan gitu ya. Karena kita butuh yang instan gitu. Jadi di view ada watch ya, opsi yang namanya watch. Watch itu nonton film, bukan mengintai ya. Jadi ketika ada perubahan dalam properti tertentu, itu kan misalkan di jawaban siswa, kita mengubah jawaban siswa, langsung watch ini akan melakukan action atau mengeksekusinya gitu ya. Jadi ketika ada perubahan lalu akan action, ada perubahan action gitu ya. Contohnya gini, misalkan jawaban siswa ya. Jadi kita akan buat sebuah function atau metode ya di dalam watch di sini. Namanya sesuai dengan propertinya gitu. Jawaban siswa misalkan di sini ya. Terus di sini kita coba ketikkan value. Kita console log aja misalkan ya. Berubah atau misalkan langsung saja ya value gitu ya. Jadi value ini apa yang kita ketikkan di dalam jawaban siswa itu gitu, dalam input itu. Oke, mari kita lihat. Saya akan buka console lognya di sini, konsolnya. Gitu. Saya akan inputkan jawaban siswa, lihat apa yang terjadi. A, B, C, D. Loh, kok gitu? Jawaban siswa itu ya. Jadi kalau jawaban siswa, bentar, kayaknya ada yang salah. Oh, ini ya. Jawaban siswa, modelnya harusnya ke jawaban siswa ya. Salah gitu. Karena diduplikat sih. Oke, perhatikan di console log. A, B, C, D gitu kan ya. A, hapus lagi. D. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada perubahan di jawaban siswa, maka akan mengeksekusi gitu ya. Jadi, watch ini akan mengeksekusi. Baik. Kalau begitu, ini cocok sekali untuk menghitung secara real time berapa jawaban yang benar, salah, dan hitung nilainya secara langsung. Oke. Berarti di sini kita gunakan cara primitif untuk mencari
atau mencocokkan gitu elemen di indeks tertentu ya di kunci jawaban dengan elemen tertentu di jawaban siswa gitu ya. Jadi antara kunci jawaban dengan jawaban siswa kita bandingkan satu-satu gitu ya. Kita cek satu-satu dengan perulangan gitu ya. Karena kan disebutnya apa ini? Primitif gitu ya. Oke. Ini this apa nih? Banyaknya jawaban siswa. Terus kita cek jika jika jawaban siswa ke I sama dengan jawaban kunci jawaban ke I, maka kita hitung, kita inkremenkan this hasil jumlah yang benar gitu kan. Hasil benar plus plus, atau ini sama dengan this benar diisi this benar. Hasil benar ditambah 1 gitu kan. Kalau disingkat plus plus seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat apakah benar terjadi. Skornya misalkan 5 gitu ya, terus skor persoalannya. Kunci jawabannya A, B, C, D, E gitu ya. Terus kita ketik A, B, C, D, E juga sama. Benar kan? A, B, C, D, E gitu ya. Kenapa ini terus bertambah? Karena tidak kita riset. Oke, yang jelas hasil di sini sudah berubah ya. Oke. Nah, sekarang kita buat validasi sederhana. Ketika ada apa ya? Kita menghapus, harus kita ulang dari 0 lagi. Berarti kita set misalkan di sini this hasil benar, kita isi 0, terus salah dan juga nilai. Oke, seperti itu ya. Atau kalau ini terlalu panjang, kita bisa masukkan ke dalam sebuah metode. Kita buat metode misalkan sini koma ya, kita kasih koma terus ketik methods ketik 2, namanya apa ya, reset hasil gitu ya. Lalu kita paste di sana, lalu kita panggil metodenya di sini this reset hasil gitu. Oke. Skornya 5, kunci jawabannya A, B, C, D, E, kita copy paste gitu ya. Oke. Benar 5. Kalau misalkan saya ubah jawabannya, oke. Misalkan ngasal ya, A benarnya 1. Nah, lihat apa yang terjadi, benarnya cuma 2 gitu ya. A dan E gitu kan, dihitung. Jawaban yang benar adalah 2. Oke. Lalu untuk salah, bagaimana menghitung salah? Berarti kita tambahkan sini else. Kalau enggak sama, ya kita hitung hasil salah plus plus gitu. Oke. 5 A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kalau salah E gitu. A. Nah, gitu ya. Misalkan kita salah nih. C, D, E, C, D gitu. AC ya. Salahnya 5 gitu kan. Kenapa salah 5? Karena tidak sama. Itu kan ini nomor 1 dengan nomor 1, kunci jawaban nomor 2 adalah B, tapi jawaban siswa adalah D, itu kan udah tentu salah ya, udah jelas salah gitu kan. Oke, nah gitu ya. Jadi kalau hapus gitu kan, dia akan reset gitu ya, menyesuaikan. Nah, sekarang untuk membuat hasil, berarti setelah melakukan perulangan, setelah melakukan pencarian, setelah mengumpulkan hasil benar salahnya, baru kita hitung di sini. This hasil nilainya apa ya rumusnya? Jumlah yang benar dikali dengan skor, itu ya. Yang benar berapa dikalikan skornya berapa. Oke, kita coba 5. Itu gitu. 25. Kalau misalkan jumlah ini kan 20 ya, kalau misalkan kita kunci jawabannya ini 20, kita copy, paste. Nah gitu ya, benar 20 nilai 100. Kalau misalkan salah 1 nilainya 95. Oke, seperti itu ya. Nah tapi kita belum memvalidasi jumlah kunci jawaban dan jawaban siswa. Kita harus melimitnya gitu. Jadi harus membatasi. Kalau ini kan terus gitu kan ya, bisa lebih dari
20 kunci jawaban. Kita bisa memasukkan lebih dari itu gitu kan. Maka itu kita bisa melimitnya dengan memasukkan max length, atribut max length ke dalam input gitu ya. Ini max length 20, sama di sini juga seperti itu. Maka itu kita tidak bisa, A, B, C, D, E gitu ya, tidak bisa lebih dari 20 gitu kan. Nah itu ya, jadi kalau saya ngetik terus gitu kan, dia akan berhenti di 20 gitu kan, tidak akan lebih gitu kan. Begitupun dengan yang ini gitu. Oke, jadi tidak salah lagi kan. Oke, benar 20, nilai kosong. Kenapa? Karena skornya belum kita isi gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, singkat ya. Teman-teman juga bisa menambahkan informasi di sini. Jadi kalau misalkan kita bingung ya, sudah sampai sini misalkan ini saya sudah mengisi berapa jawaban nih, kunci jawaban gitu kan ya. Jadi kita harus menampilkan informasi sudah mengisi jawaban berapa ya, jawaban di nomor berapa dari berapa soal gitu. Informasi itu kita bisa langsung tampilkan di sini. Misalkan apa ya, kasih ini garis miring misalkan gitu kan ya. Langsung kita panggil kunci jawaban, kunci jawaban titik length, banyaknya kunci jawaban dari apa ya, jumlah soal gitu. Terus ini juga sama, tapi bukan kunci jawaban melainkan jawaban siswa gitu ya. Oke, kalau misalkan kita coba A, B, C, D, nah gitu ya, berarti kita sudah mengisi kunci jawaban di nomor 4, di nomor 5, 20 gitu ya. Di jawaban siswa juga sama seperti itu. Nah gitu ya, sip. Oke, itu mungkin aplikasi cek jawabannya. Jadi meskipun tidak serapi ini, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pengetahuan juga buat teman-teman atau yang baru mungkin tentang Vue.js. Ya inilah kesederhanaan Vue.js. Jadi sangat mudah sekali digunakan untuk pemula karena ya apa ya, user friendly bisa dibilang seperti itu ya framework ini. Teman-teman silakan rapihkan tampilannya dengan Bootstrap ataupun framework CSS lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.